Halo dan selamat datang kembali. Senang sekali Anda bergabung lagi di sini untuk sebuah penjelajahan baru bersama kami. Halo, senang juga bisa kembali. Hari ini nih kita mau masuk ke intinya, belajar cepat, yaitu perencanaan strategis. Gimana sih caranya bikin rencana belajar yang efektif, biar gak buang-buang waktu gitu. Perencanaan ya. Itu krusial banget memang. Tanpa rencana bisa-bisa kita muter-muter aja nggak jelas tujuannya. Betul. Nah, sumber kita kali ini dari buku The Science of Rapid Skill Acquisition, karya Peter Hollins. Kita bakal fokus ke ide-ide utama di bab 2 buku itu. Buku yang bagus itu. Bab 2 memang fokusnya ke perencanaan ya. Iya, jadi misi kita hari ini apa? Ya, membekali Anda dengan strategi perencanaan kunci, mulai dari gimana mecah skill yang gede jadi kecil-kecil, terus nyampur-nyampur gaya belajar biar seru, sampai gimana caranya ngumpulin info yang benar di zaman sekarang. Siap, 3 poin penting itu. Oke, mari kita mulai bedah ya. Yang pertama soal dekonstruksi. Sering kan kalau mau belajar skill baru, rasanya kayak lihat gunung gede banget di depan. Iya, intimidating gitu ya rasanya. Bingung mulainya dari mana. Nah, itu dia. Makanya strategi pertama ini dekonstruksi. Buku ini ngasih analogi bagus, bangun rumah. Itu kan bukan satu skill aja, tapi kumpulan banyak skill kecil ya kan? Ada tukangnya, ada yang ngurus listrik, desain, anggaran. Betul sekali. Dan ini bukan cuma biar kelihatan gampang, tapi ada hubungannya sama efisiensi. Nah, disinilah prinsip Pareto atau aturan 80-20 masuk. 80-20. Sering dengar itu? Iya, intinya kan seringkali 80% hasil itu datangnya dari cuma 20% usaha atau penyebab. Nah, kalau di konteks belajar, Gimana tuh terapinya? artinya dari semua sub keterampilan yang membentuk skill utama yang Anda incar, kemungkinan besar cuma ada sekitar 20% yang paling penting, yang paling fundamental. Kalau Anda kuasai 20% ini, Anda mungkin udah dapat 80% kemajuan awal. Wow, jadi fokus ke yang 20% paling ngaruh dulu ya? Tepat, fokuskan energi awal ke situ. Buku ini ngasih contoh bagus banget soal bahasa. Ada pakar namanya Gabriel Weiner. Dia bilang, fokus aja dulu ke 1000 kata paling umum. Oh iya, saya ingat bagian itu. Katanya, dengan itu aja udah bisa ngerti sekitar 70% percakapan sehari-hari. Gila kan? Benar. Malah ada lagi riset dari Dr. Paul Nation yang lebih gila lagi. 10 kata bahasa Inggris paling umum kayak the, be, of, and itu cuma 0,00004% kosakata Kecil banget. kalimat. Ini benaran kekuatan 80-20. Dr. Arguelles juga nambahin, di percakapan biasa kita cuma pakai sekitar 750 kata unik. Kalau punya 2.500 kata, udah bisa ngomongin hampir apa aja. Luar biasa sih efeknya. Jadi, kalau buat kita yang mau belajar nih, langkah praktisnya gimana? Oke, jadi gini. Pertama, ambil skill yang mau dipelajari, terus pecah jadi bagian-bagian kecil, sub keterampilannya. Bikin daftar deh. Oke, didaftar dulu ya. Terus, lihat daftar itu. Coba analisis. Mana nih kira-kira 20% yang paling dasar? Yang paling sering kepake? Yang kalau bisa itu langsung kerasa, wah udah bisa nih. Cari intinya gitu ya? Betul. Misalnya mau belajar katakanlah bahasa Jerman buat kerja. Mungkin 20%-nya itu 300 kata umum plus kosakata spesifik industri Anda. Atau mau main gitar, mungkin 20% awalnya itu lenturin jari, paham ritme dasar, sama kuatin tangan buat kunci-kunci simpel. Oh, jadi identifikasi yang paling krusial di awal ya? Iya, fokus ke situ dulu latihannya. Sip. Jadi intinya, dekonstruksi dan 80-20 ini bantu kita nggak kebanyakan mikir. Langsung ke intinya biar cepet maju. Sisanya bisa nanti. Persis. Fondasinya dulu yang kuat. Oke, mantap. Nah, setelah tahu apa yang perlu dipelajari, sekarang gimana cara belajarnya? Ini masuk ke soal gaya belajar. Sering dengar kan ada tipe visual, auditori, kinestetik. Iya, atau mitos otak kiri kanan itu ya. Nah, itu dia. Buku ini ngingetin, hati-hati. Banyak teori gaya belajar spesifik itu, ternyata bukti ilmiahnya kurang kuat. Informasi ya informasi aja, cara disajiinnya nggak secara ajaib mubah cara otak kita proses. Betul, tapi ada tapinya nih. Walaupun konsep satu gaya belajar untuk satu orang itu mungkin mitos, preferensi kita itu nyata. Rasa nyaman kita sama satu cara belajar itu ada. Maksudnya gimana tuh?
Kunci belajar efektif kan fokus dan perhatian. Kalau Anda gampang ngantuk baca buku tebel, tapi bisa fokus banget dengerin podcast atau nonton video, ya jelas mending pakai podcast atau video buat Anda saat itu. Karena itu bantu Anda jaga perhatian. Oh, jadi soal mana yang bikin kita lebih ngah dan nggak gampang buyar fokusnya ya? Tepat. Jadi tujuannya bukan nyari satu gaya ajaib, malah sebaliknya. Pakai macam-macam cara biar nggak monoton, biar tetap seru dan fokus terjaga. Apapun yang bikin Anda engage, itu yang efektif. Jadi variasikan caranya gitu ya? Iya, variasi itu kuncinya. Oke. Nah, buku ini nyebutin 2 model sebagai inspirasi buat variasi. Pertama, indeks Solomon Felder. Ah, yang pasangan-pasangan itu ya? Iya, kayak aktif, langsung coba, versus reflektif, mikir dulu. Sensing, detail, praktis, versus intuitif, gambaran besar, konsep. Visual, gambar, verbal, kata-kata. Sekuensial urut versus global, lompat-lompat, tiba-tiba klik. Model ini bagus buat refleksi diri sih, kenali kecenderungan kita. Tapi yang lebih penting, coba sengaja lawan preferensi kita sesekali, biar lebih fleksibel. Setuju. Terus model kedua, piramida belajar. Yang ada gambar piramidanya itu loh. Ah, yang ada persentasenya itu. Kuliah 5%, baca 10%, ngajar 90%. Iya, yang itu. Gimana menurut Anda soal itu? Nah, ini perlu hati-hati banget. Angka-angka persentase itu tidak didukung bukti riset yang kuat. Banyak diperdebatkan asal-usulnya. Jadi, jangan anggap angka itu saklek ya. Oh gitu ya? Jadi nggak bisa dipercaya dong angkanya? Angkanya jangan ditelan mentah-mentah. Tapi pesan utama di baliknya itu relevan banget dan didukung ilmu kognitif. Metode belajar yang lebih aktif dan partisipatif itu cenderung lebih nempel. Kenapa bisa gitu? Karena metode aktif kayak diskusi, praktek, ngajar itu memaksa kita terlibat lebih dalam. Kita nggak cuma nerima info pasif, tapi harus ngolah dan yang paling penting melakukan active recall. Active recall apa tuh? Usaha aktif buat manggil lagi informasi dari memori. Proses narik info ini yang bikin ingatan kuat jauh lebih kuat dari sekedar baca ulang catatan. Kayak ngajar orang lain itu maksa kita nyusun ulang pemahaman, cari kata-kata yang pas, nah seringnya di situ baru ketahuan mana yang kita belum benar-benar ngerti. Wah, masuk akal banget. Jadi bukan soal angkanya, tapi soal seberapa aktif kita terlibat ya? Persis, itu intinya. Oke, jadi kesimpulannya buat kita, jangan cuma pakai satu cara belajar, kombinasikan. Betul. Contohnya belajar masak sushi tadi ya. Iya, baca resep, membaca, nonton Jiro Dreams of Sushi, audiovisual, ikut demo masak, demonstrasi, coba gulung sendiri, praktek, diskusi teknik sama teman, diskusi, terus coba ajarin keluarga, mengajar. Nah, itu dia. Campur-campur gitu bikin prosesnya lebih kaya, nggak bosan, dan lebih nempel di kepala. Sip, oke, kita udah bahas mecah skill sama variasi cara belajar. Sekarang bagian ketiga nih, ngumpulin materi belajar. Zaman sekarang info banyak banget ya. Justru itu tantangannya, bukan kurang info, tapi kebanyakan info, bingung milihnya. Mana nggak semua yang ngaku ahli itu beneran ahli kan? Atau ahli tapi nggak bisa ngajar? Ya banget. Nah, buku ini nawarin proses riset 5 langkah yang lumayan sistematis buat bantu kita nyaring info. Wah, apa aja tuh 5 langkahnya? Pertama, kumpulkan sebanyak mungkin di awal, kayak pakai jaring lebar gitu. Kumpulin aja semua info relevan, dari mana aja, buku, artikel, video, podcast, tanpa terlalu milih dulu. Biar dapat gambaran luas. Mungkin awalnya malah bingung, tapi nggak apa-apa. Oke, jaring dulu semua ya. Terus? Kedua, filter sumber Anda. Nah, ini baru mulai milah. Sumbernya dari mana? Kredibel nggak? Tujuannya apa? Cuma opini atau ada datanya? Hati-hati sama yang cuma cerita pengalaman pribadi. Itu bukan bukti kuat. Pisahin mana yang oke, mana yang meragukan. Penting banget nih filternya, biar nggak kemakan hoax atau info ngasal. Betul. Ketiga, cari pola dan tumpang tindih. Dari sumber-sumber yang udah lolos filter, coba lihat, ide atau fakta apa sih yang sering muncul di banyak tempat. Itu biasanya inti topiknya. Kalau cuma muncul di 1-2 tempat, mungkin kurang penting atau belum teruji. Cari benang merahnya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Keempat, sengaja cari pandangan berlawanan. Nah, ini sering kelewat tapi penting banget. Kalau udah mulai merasa paham atau punya opini, sengaja cari sumber yang nggak setuju sama Anda. Wah, kenapa harus gitu?
Nyari musuh dong. Hahaha, bukan gitu. Tujuannya buat ngetes pemahaman kita, lihat sudut pandang lain, dan paling penting, hindari confirmation bias. Tahu kan, kita cenderung cari info yang dukung pendapat kita aja. Dengan pelajari argumen lawan, pemahaman kita jadi lebih kuat dan seimbang. Masuk akal. Biar nggak picik ya. Butuh kerendahan hati juga nih. Hahaha, tepat sekali. Terakhir, kelima, sintesiskan semuanya. Setelah lewat semua tahap itu, baru deh Anda rangkum pemahaman Anda sendiri. Jadi lebih utuh, bernuansa. Anda bisa jelasin berbagai sisinya. Kayak, saya paham X, Y, Z karena ini. Tapi ada juga pandangan A, B, C karena itu. Oke, proses 5 langkah ini keren banget buat dapetin pemahaman yang solid. Tapi ada jebakan nih. Sering nggak sih kita malah keasikan ngumpulin info, riset terus, nonton video terus, baca lagi, Iya. Analysis paralysis. sampai lupa buat mulai, rasanya belum cukup tahu, belum siap. Padahal ini bisa jadi alasan buat nunda aja ya kan? Takut gagal mungkin. Itu jebakan yang umum banget. Rasanya lebih aman belajar terus daripada coba dan mungkin salah. Buku ini juga nyinggung itu. Penting banget buat sadar, Anda nggak akan pernah tahu segalanya sebelum mulai. Bener juga sih. Ada titik di mana riset itu udah cukup. Harus berani bilang, oke cukup risetnya, sekarang coba. Anda bakal belajar jauh lebih cepat dari melakukan. Dari pengalaman langsung. Dari salah, dari berhasil dikit-dikit, daripada baca satu buku lagi. Jadi harus berani lompat ya. Iya, adopsi mindset produser, bukan cuma konsumen info. Jangan takut salah pas praktek. Anggap aja itu data buat perbaikan berikutnya. Pesan yang kuat banget nih. Jangan sampai riset jadi alasan buat nggak ngapa-ngapain. Tepat. Oke, jadi mari kita rangkum nih strategi kunci dari bab 2 ini buat perencanaan belajar kita. Silahkan. Pertama, pecah jadi kecil. Pakai dekonstruksi dan prinsip 80-20 buat fokus ke soft skill paling penting dulu. Sip. Kedua, variasikan cara belajar. Campur-campur metode dan media, baca, nonton, diskusi, praktik ngajar. Biar tetap fokus dan nggak bosen. Oke. Ketiga, riset dengan cerdas. Ikuti 5 langkah itu, kumpulkan, filter, cari pola, cari lawan, sintesiskan. Penting itu. Dan keempat, yang barusan banget, jangan lupa bertindak. Tahu kapan harus berhenti riset dan mulai coba, mulai praktek. Jangan kebanyakan mikir, langsung aja. Mantap rangkumannya. Perencanaan itu penting, tapi memang harus diikuti aksi. Nah, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan setelah ini. Apa tuh? Gimana caranya kita bisa jujur ke diri sendiri, bedain antara perencanaan yang beneran produktif, sama perencanaan yang sebenarnya cuma cara kita buat nunda karena takut. Takut gagal, takut kelihatan nggak bisa, atau ngerasa belum siap. Di mana sih batasnya antara persiapan matang sama menghindar buat mulai? Wah, pertanyaan yang nusuk tapi bagus banget. Sesuatu buat dipikirin nih sama kita semua. Iya kan? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini tentang perencanaan strategis dalam belajar. Semoga insight dari buku Peter Hollins ini bermanfaat ya. Semoga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.